Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada surah Al-Mursalat itu ada 5 sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 sumpah itu Allah bersumpah demi angin kencang. Kenapa dengan angin kencang? Karena banyak kaum yang ada di dalam Al-Quran itu dihancurkan oleh Allah, dilenyapkan dengan angin kencang dan badai. Kemudian yang keempat itu Allah bersumpah demi Al-Quranul Karim. Artinya apa? Al-Quran itu sebagai pedoman, Al-Quran itu sebagai pemisah antara hak dan batil. Supaya kalian tidak diazab, kata Allah, maka lihatlah Al-Quran. Supaya tidak diazab, maka berpanduanlah kepada Al-Quranul Karim. Karena Allah itu di dalam tafsir As-Sa'di, innallaha la yu'adzibul qawma illa bitambin. Allah itu tidak akan mengazab satu kaum kecuali kaum itu berbuat dosa, kecuali kaum itu berbuat maksiat. Kemudian sumpah yang kelima, ya ini yang terakhir, sumpah kita bacakan pertemuan yang lalu, fal mulqiyati dzikra. Jadi Allah bersumpah demi malaikat yang menurunkan Al-Quran itu sendiri, yaitu Jibril alaihissalam. Maka sumpahnya ada 5 sumpah tadi. Ya ini sebelum kita ini ada sedikit lagi ini. Ini minggu pertemuan yang lalu belum kita baca lagi. Ini artinya setiap sumpah itu ada pesan moral. Pesan yang sumpah yang kelima itu ada kelanjutannya sedikit lagi, baru masuk ke dalam pesan yang disampaikan oleh Allah melalui surat Al-Mursalat ini. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sampai ayat 5. Sekarang kita lanjutkan sedikit ayat 6, baru kita masuk ke dalam isi sumpah. Karena ayat 5 ini menjelaskan ayat 6 menjelaskan tentang ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzran aw nudhra. Ya, ayatnya memang pendek sekali. Cuma ayat ini kalau di dalam bahasa nahwu itu ini namanya hal, keadaan. Bagaimana keadaan Al-Qur'an yang diturunkan oleh malaikat itu? Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu fungsinya 2. Yang pertama udhran. Udhran ini apa? Di dalam tafsir As-Sa'di, taqta'u ma'dziratuhum yaumul qiyamah. Ketika hari kiamat seorang itu dia berhujjah di depan Allah, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu kalau ini kewajiban, ini haram, ini artinya apa? Al-Quran itu sebagai pemutus hujah mereka. Oh, tidak ada, kenapa tidak baca Al-Quran, kata Allah. Semua kan ada dalam Al-Quran. Makanya seorang itu tidak bisa berhujah lagi nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena sudah diturunkan Al-Quranul Karim oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah fungsi Al-Quran yang pertama. Udhran artinya apa? Jadi semua ada dalam Al-Quran. Kajilah Al-Quran. Kalau tidak tahu, maka salah kalian sendiri, kata Allah. Kenapa tidak membaca Al-Quran? Kenapa tidak mau menelaah Al-Quran? Ini fungsi Al-Quran, udhran. Makanya nanti ketika hari kiamat seorang itu dia berbantah-bantahan dengan Allah, tidak tahu apa-apa, Al-Quran menjadi saksi. Ini termasuk juga ketika umat Nabi Nuh alaihissalam berdebat dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kata Nabi Nuh, saya sudah menyampaikan dakwah kepada mereka, cuma mereka tidak mau mendengar, ya Allah. Yang mau mendengar cuma 83 orang saja. Saya berdakwah itu 950 tahun lamanya, tetapi tidak ada yang mau mendengar saya. Akhirnya Allah bertanya kepada kaumnya, hal balagha Nuh? Apakah Nuh ada berdakwah? Dijawab oleh kaumnya, tidak ada.
Dia tidak pernah mengajak kami kepada kebaikan. Kalau betul Nuh itu mendakwahi kami, mana buktinya? Akhirnya datanglah umat Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran. Al-Quran itulah namanya udhran. Udhran itu apa? Untuk memutuskan hujah mereka kalau mereka tidak pernah didakwahi oleh Nabi Nuh AS. Artinya apa? Nabi terdahulu saja yang menjadi hujah juga Al-Quran. Karena risalah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sampai sekarang semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak keluar dari koridor Islam, dari koridor Al-Qur'anul Karim. Walaupun Al-Qur'an turunnya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Jibril melalui diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan yang pertama udhran. Yang kedua aunudhran. Ya, udhran au nudhran. Kita mungkin mendengar Nabi itu dikirim basyira wa nadhira. Ya. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, saya itu basyira wa nadhira. Saya seorang rasul, bukan saya saja, nabi-nabi terdahulu itu misi kami itu dua, kata Rasulullah, basyir wa nadhir. Basyir itu apa? Memberikan kabar gembira. Orang yang beribadah begini, orang yang taat begini, orang yang muttaqin itu begini, kalau ingin bahagia begini, itu basyir namanya. Wa nadhir, nadhir itu memberikan kabar yang tidak enak. Kalau kamu tidak patuh maka kamu dapat azab. Kalau kamu tidak patuh maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha sama kamu. Ini nadhir namanya. Tapi beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan di sini. Al-Qur'an itu sebagai udhran atau nudhra. Ya, ini nudhra ini sama seperti nadhir. Visi misi apa Rasul dan para nabi. Basyir, nadhir. Nadhir di sini apa? Menakut-nakuti. Ya, maka Al-Qur'an itu untuk menakut-nakuti, supaya manusia itu tidak masuk ke dalam neraka, supaya manusia itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nudhran. Nudhran itu sama seperti nadhir. Makanya orang yang banyak baca Al-Quran, banyak baca menelaah Al-Quran, dia makin banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak ilmunya, terus bertambah ilmunya, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Makin dia bertambah ilmunya, ilmunya itu tidak membuat dia dekat dengan Allah, tetapi membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai mendawa tapi hana diamalkan ilmu. Paling enggak satu yang ini diamalkan lagi, satu diamalkan lagi. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengetahui ilmu sesuatu dan mengamalkannya, dia dapat sedikit. Tapi diamalkan. Besok dapat lagi, diamalkan lagi yang sedikit. Dapat lagi, diamalkan lagi sedikit. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allamallahu, akan diajarkan oleh Allah ma lam ya'lam. Suatu ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena ilmu itu kan ada dua. Ya, ini ilmu ada dua boh. Yang pertama, al-ilmu yajidul abdu bitafakkur wa ta'ammul. Ada ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba bitafakkur wa ta'ammul. Tafakkur itu dengan berpikir, wa ta'ammul, meneliti. Jadi artinya ilmu itu seperti jenjang. Ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu ilmu namanya yang pertama. Jadi seorang itu memperoleh ilmu yang melalui jenjang pendidikan. Tetapi ilmu ini imma ayyakuna khati'an aw sawaban. Bisa benar, bisa salah. Kenapa? Karena keterbatasan akal manusia. Kadang-kadang mereka membuat teori ini, kah salah teori, kah betul teori orang lain, kah salah. Sudah benar teori orang lain lagi. Maka ilmu yang mereka dapatkan ini hanya sebatas kekuatan akal mereka. Maka ketika nanti akal mereka makin ini lagi, ilmunya makin bertambah terus. Kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Satu. Yang kedua, al-ilmu yatalaqahu abduhu min rabbih. Ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajarkan oleh Allah, dipurna oleh Allah. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Nuh cara membuat kapal. Kalau seandainya itu melalui otak Nabi Nuh sendiri membuat kapal, maka kapal itu akan tenggelam. Kenapa? Di dalam Al-Quran disebutkan anginnya kencang sekali, begitu juga airnya itu kencangnya luar biasa. Jadi tidak bisa terbendung. Kalau kapal itu dibuat oleh akal Nabi Nuh alaihissalam, kecerdasan Nabi Nuh, maka kapal itu akan hancur.
Kita saja kapal apa tik tanding itu bacut kaji kenang karungnya kancung. Ini lebih daripada karang ini. Dahsyat sekali ini apa namanya badai Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Daud alaihissalam, saya wa'allamnahu san'ata labusin lakum. Saya mengajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam cara membuat baju besi. Kalau itu berasal dari ilmu Nabi Daud alaihissalam, maka baju besi itu tidak berhasil dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Tapi ilmu yang diajarkan oleh yang didapatkan oleh Nabi Daud alaihissalam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nabi-nabi yang lain, Nabi Khidir alaihissalam, wa'allamnahu min ladunna ilma. Saya ajarkan hambaku itu ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Kami ajarkan dia ilmu itu. Itulah Nabi Khidir alaihissalam. Maka kita bisa juga minta kepada Allah, ya Allah, ajarkanlah saya sebagaimana Engkau mengajarkan Khidir, ajarkanlah saya sebagaimana Engkau mengajarkan Nabi Adam alaihissalam, Engkau mengajarkan Nabi Nuh alaihissalam, mengajarkan Nabi Daud alaihissalam. Mereka kan hamba Engkau juga, saya juga hamba Engkau, ya Allah. Ya, kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ilmu yang kedua ini tidak pernah salah, hantan-telah, ya. Maka Al-Quranul Karim juga tidak pernah salah dan keliru, hanya salah dan keliru. Maka pelajarilah Al-Quran. Begitu juga ini Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan seorang anak yang selalu mengikuti dia. Ada seorang pemuda namanya Ibnu Abbas. Jadi yang diinginkan Rasulullah, ya Allah, ajarkanlah ilmu kepada Ibnu Abbas dari Engkau sendiri, ya Allah, bukan dia yang mencari ilmu itu. Bagaimana doa Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil wa tafsir wal hikmah. Ajarkan anak ini, ya Allah, Allahumma faqihhu fid din, dia memahami agama, ya. Wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil. Ta'wil itu apa? Seorang kalau sudah tidak tahu ini mau berbuat apa, dia bisa mencari solusi lain. Itu ta'wil namanya. Orang mencari solusi. Kemudian yang ketiga, ajarkanlah dia Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, ini maksud Al-Quran masuk semuanya, baik itu akhlak dan lain sebagainya. Artinya orang yang sudah ini terpatri Al-Quran di dalam jiwa dia, berarti dia sudah punya akhlak dan moral. Sebagaimana Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah berkata, afala taqra'ul Quran, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Ya. Ditanya oleh sahabat, apa hubungannya akhlak dengan Al-Quran? Maka dikatakan oleh Aisyah, akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Kalau kamu baca Al-Quran, begitulah akhlak Rasulullah, ya. Berarti kalau ada orang yang sudah menguasai Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi akhlak mendang bobrok, berarti bermasalah nih, Pak. Maka bermasalahnya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, dan ajarkan hikmah kepada anak ini, ya Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, ini fungsi daripada Al-Quran, ya. Fungsi daripada Al-Quran. Udhran atau nudhran. Maka kita tidak bisa berhujah lagi nanti di hari kiamat. Saya tidak tahu apa-apa, ya Allah. Lu hana lu duduk apa, tidak bisa lagi, Pak. Bahkan Allah sudah mengatakan, wahai Muhammad, ajarkan kepada umatmu faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ajarkan cerita-cerita kaum terdahulu sama umatmu supaya mereka berpikir. Supaya berpikir apa? Jangan jadi pembangkang penyembah berhala seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jangan kalian itu berbuat suka laki-laki sama laki-laki, nanti akan saya azab seperti mereka. Ada contohnya, itu kaum Nabi Lut alaihissalam. Jangan kalian seperti pembangkang Nabi Shu'aib alaihissalam, mengurangi timbangan untuk mendapatkan laba yang banyak. Nanti akan saya hancurkan mereka, kata Allah, dengan gempa yang dahsyat sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyuna gempa-gempa macam seperti urun nyawa. Urun di mangan, ya. Nanya urun di mangan, ya. Ini seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau seandainya saya ingin menghancurkan satu kampung, itu mudah sekali, kata Allah. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Saya menyuruh pada orang-orang kaya di kampung itu untuk membayar zakat. Kalau mereka tidak mau membayar zakat, enggan membayar zakat, bukan dia saja yang saya hancurkan, satu kampung akan saya berikan bala, kata Allah. Bala itu bisa dua, bisa bala fisik, bisa bala batin. Bagaimana bala fisik? Kampung itu dihancurkan oleh Allah. Bagaimana bala batin? Kampung itu resah selalu, tidak pernah gundah selalu. Apapun yang ditanam itu tidak berkah, apapun tidak berkah, semua tidak berkah. Keamanan tidak ada, apa-apa pun tidak ada. Artinya apa? Diberikan azab oleh Allah, azab batin keju oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyatakan kampung dia gejo gempa, gejo itu datang saja ke orang kaya, Mbak. Tanya orang kaya. Hai, nan bayi takut kah?
gara-gara aduan kamu kena untung. Ya, tanya sama orang kaya dulu. Sama orang kaya tanya, Allah sudah menyuruh kalian mereka ada bayar zakat. Ini gara-gara kalian ini mak apa musibah ini? Kita musibah tidak berkah, musibah ini gara-gara kalian semuanya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini kita lanjut. Jadi tadi sudah ada 5 sumpah. Jadi 3 itu dengan angin, Allah bersumpah dengan angin yang sangat kencang sekali, Pak. Jadi itulah 3 angin itu, mursalat juga angin, asifat angin, nasyirat juga angin. Cuma bedanya nanti asifat itu angin yang menghancurkan, nasyirat angin juga tetapi angin yang membawa awannya. Kalau angin biasa tidak sanggup dia tiup awan itu. Ini angin yang sangat kencang sekali, dia meniup awan itu sehingga bisa menurunkan angin, menurunkan hujan di tempat yang lain. Ketika kita melihat mau hitam ini, sang hujan ini, rupanya hanya dia hujan ini, ini depan lah hujan ini. Kenapa? Wan nasyirat, angin yang sangat kencang sekali. Dan makanya 3 angin itu kata Imam Sawi, kenapa 3 angin? Karena anginlah dan badailah yang menghancurkan kaum-kaum terdahulu ketika mereka berbuat maksiat. Kemudian sumpah Allah dengan Al-Quranul Karim, berpeganglah kepada Al-Quranul Karim sebagai panduan. Kemudian yang kelima, fal mulqiyati, malaikatnya yang menurunkan Al-Quranul Karim sebagai apa? Uzran atau nuzran. Dari 5 sumpah itu pesannya cuma satu, innama tu'aduna lawaqi'. Ya, ini namanya jawab syarat namanya. Tadi kan syarat semua, Pak. Idza yang pertama tadi jawab sumpah, wal mursalati urfa. Ini sumpah semua 5 sumpah. Maka jawab sumpahnya adalah innama tu'aduna lawaqi'. Perhatikan baik-baik ayat ini. Di situ ada innama, ada illa. Innama di dalam kajian tafsir Zamakhsyari ini namanya lil hasar. Hasar itu apa? Hasar itu batasan. Jadi arti batasan apa? Seperti la ilaha illallah, ya ada illa. Ini ada lam dan illa. Selain itu ada innama lagi, Pak. Ya, itu batasan juga. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ya. Jadi artinya kehidupan dunia tidak lebih dari 5. Batasan, tidak ada 6, tidak ada 7. Dunia itu cuma 5 saja. Sehebat apapun orang, 5 dunia itu tidak ada lain, tidak ada lebih dari itu. La'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Lebih dari itu tidak ada. Ini artinya apa? Hasar namanya. La ilaha illallah. Tidak ada pemberi rezeki, pemberi manfaat, yang mengangkat penyakit, memberikan bala, memberikan musibah kecuali Allah. Ini artinya batasan-batasan, diberikan batasan. Ini begitu juga. Innama tu'aduna lawaqi', diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an membuat kita takut. Yo, untuk kalau kalian tidak begini maka kalian akan sengsara. Fasanu yassiruhu lil usra. Nah, ini kan menakut-nakuti namanya, Pak. Kalau kalian tidak mau mendengar Allah maka kehidupan kalian akan dipersusah oleh Allah. Sebagian orang tidak yakin, bodoh lagi ya. Kalian akan mati. Yang kita tahu sekarang apa? Yang kita sudah yakin, kematian saja. Kenapa? Orang lain sudah meninggal. Teman sejawat kita dulu selalu bersama kita, sekarang sudah meninggal. Di mata kita lihat, Pak. Hampir setiap hari mungkin kita lihat orang mati, Pak. Ya. Itu kita yakin sedikit itu. Kenapa? Yo pasti mati yo. Tetapi katanya hana yakin kita orang mati, Pak. Kita yakin orang mati, sebelah mati. Karena diurut kalian, Pak. Tapi masalahnya kita diri sendiri yang kurang menjaga diri, Pak. Nyo pajan lu mati, Pak. Ya, pajan lu mati. Ini artinya apa? Janji-janji yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau nanti kalian meninggal dunia, kalian akan didatangi oleh 2 malaikat. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Yakinlah itu kata Allah Subhanahu wa taala. Innama tu'aduna lawaqi. Yang saya janjikan dalam Al-Qur'an, yang kamu baca dalam Al-Qur'an itu akan benar-benar terjadi kata Allah. Nyahana betih ini degilan teman-teman betul ibahane, Pak. Jadi artinya ketika meninggal didatangi oleh 2 malaikat. Apakah kita akan digiring ke surga atau digiring ke neraka? Apakah kehidupan kita susah terus atau bahagia terus? Itu kunci permulaannya adalah kematian nanti. Jadi ketika seorang mati, apakah didatangi 2 malaikat yang baik-baik atau didatangi oleh 2 malaikat yang membawa bikisain natin. Kisain natin itu dengan kain kafan yang bau busuk. Maka ketika kita sedang tidur membeja kafan bro yang king nya apa harap li Pak. Kenapa harap li, Pak? Kecuali apa? Pengharapan kita sama anak kita, Pak. Pengharapan 3 lagi lain hana 5.
sedekah jariah nanti bersedekah nyawa. Apakah kita pernah mewakafkan nyawakaf dan nohlun nyolonjuk ke masjid nyolonjuk ke ada enggak? Kalau ada bisa ditolong kita. Habis mendung ni sedekah jariah atau ilmin yuntafa'u atau ilmu kita yang bermanfaat bagi orang lain. Ada enggak kita ajak orang lain? Ada enggak kita ajak anak kita? Ada enggak kita mengajak kepada kebaikan? Hai dah temayang dah juga nyobong. Kalau ada bisa membantu. Insyaallah membantu. Ya. Atau kita mengajarkan orang lain cara berwudu ya, Pak. Bek urun-urunnya ana min dah mana min pernah. Ada pernah. Atau istri sendiri kita ajarkan. Cara berwudu begini, cara salat begini, Fatihah begini. Bek dah pernah kau, Pak. Yang pernah kau di bekim ni dengkunya mungkin roh hanglah ya. Jadi ini daripada kerja ibu pegah lagi yang dah pernah anu dah ya anu. Anak mungkin anu yang pegah ke yahnya. Iya yo kerja hanglah anak mungkin mah. Atau ini yang kena ya pegah anak mungkin mah. Paling-paling dah pernah hai. Nomor nombor ya mah. Artinya apa? Kita bisa ladang amal, mah. Istri sama anak bisa ladang amal. Kalau kita tidak bisa mengajari orang lain, ajarilah anak dan istri kita mah. Oh malai ane karai ane yang dah pernah. Oh anak apa cucu mah. Cucu kena le boleh ya. Baci na pahala becu ni mah. Yo ka pahala tan putar ni mah. Kemudian yang ketiga, waladin salihin ada ulah. Ada anak saleh yang kita besarkan, dia berdoa kepada kita. Itulah tiga ini. Malih anak pengharap lain mah. Lain pun kalau dilakukan pun kata Imam Ghazali begini. Oh ini bagaimana saya berniat sedekah kepada si fulan yang meninggal dunia. Kata Imam Ghazali, insya'a yaqbal wa insya'a yarfud. Kalau Allah menginginkan itu diterima itu sampai kepada mayat itu. Kalau Allah diamkan maka tidak diterima. Ya. Ini bukan ya Allah nyolong sedekah juga di bulan ya Allah. Ya. Insya-Allah yaqbal. Kalau Allah inginkan ya terima. Kalau nak ya. Tapi yang tiga ini sudah jelas. Yang tiga ini sudah jelas. Ini yang dimaksudkan dengan innama tu'aduna lawaqi. Yang saya janjikan dalam Al-Qur'an itu benar, tidak pernah saya bohong kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini apa? Yang jelas yang Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kan jelas lemah. Setiap personal itu akan mati. Kullu nafsin yang dimasukkan dengan nafsu di situ bukan manusia saja. Bukan manusia saja, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Arti nafsin di sini kalau versi Imam Al-Ghazali, kullu ma yataharrak. Yang bergerak itu nafsu namanya. Matahari bergerak, matahari akan hancur juga. Itu yang bergerak lama. Bintang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Berarti bintang akan hancur juga. Langit binacin. Ya, langit binacin. Awan begitu juga. Semua akan hancur. Pokoknya setiap yang tumbuh dan bergerak itu dia akan hancur kata Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Semua akan hilang kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dibuktikan oleh Allah, kita melihat setiap hari naurumati, naurunye, ketabrak dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan dengan wa innama tu'aduna lawaqi'. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ada beda-beda tafsiran di sini, Pak. Kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan innama tu'aduna lawaqi' minal ba'thi wal 'adzab. Hari kebangkitan itu ada. Kemudian hari azab itu ada. Sebagian penafsir lain seperti Ibnu Katsir, apa kata beliau? Qiyamus sa'ah mawjud. Hari tiupan sangkakala itu, hari kiamat itu ada kata beliau. Tak perlu heran. Yaumul jaza, Allah memberikan balasan. Yaumul azab kata Ibnu Katsir, hari balasan, hari kiamat dan lain sebagainya itu ada. Yakinlah kalian kata Allah, kata Imam Ibnu Katsir. Beliau menyikapi ayat ini. Jadi artinya apa? Semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Kalau kita sekarang dah fikirkan cerita-cerita saja, Pak. Ini nanya bangkit cerita-cerita saja, Pak. Artinya apa? Semua itu akan terjadi, Pak. Semua itu akan terjadi. Cuma kita saja ini karena latar kabunna tabakan an tabak. Kita ini melalui proses-proses yang tidak bisa kembali lagi, Pak. Seorang yang sudah lahir ke dunia tak mungkin kembali lagi ke dalam alam kandungan. Tak mungkin dia kembali lagi. Ulun ya balik kandungan dia amdang je. Oh anjilai gimana balik kandungan ni, Pak? Ya. Orang yang kalam barzah do ya balik tiap dunia je. Oh anjil bagi panjang balik lama. Tak bisa balik lagi. Inilah latar kabunna tabakan an tabak. Setiap langkah kita tak bisa track lagi ke belakang. Ini yang kita lakukan sekarang ini. Lo ini haji lo track le. Bisa saya track, bukan track kami. Minggu depan itu belum tentu lo mifino, Pak. Bisa saja saya duduk di sini dengan posisi yang berbeda kan lagi yang lo. Artinya posisi kita seperti ini tidak bisa terulang lagi, tidak bisa di-track lagi, Pak. Kecuali apa? Nanti melalui rekaman-rekaman. Oh, dia track lo rekaman lo, dia track lo rekaman lo. Itu rekaman-rekaman, Pak. Inilah yang dikatakan dengan di dalam Al-Quran itu kitabun marqum, digital ya.
catatan digital itu bisa diattract kembali. Makanya ketika manusia meninggal dunia, wa idzas suhufu nusyirat, ya, ada dibaca wa idzas suhufu nusyirat, ya, apabila kitab-kitab itu dibuka. Makanya kata Imam Sawi, ketika manusia meninggal dunia, kitab catatannya ditutup dan tidak bisa dibuka lagi, ditutup rapat-rapat. Yang katanya kediji ini meninggal dunia, Pak. Kita meninggal dunia dalam detik ini, dua malaikat ini langsung menutup catatannya, Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Pak. Tidak ada mencatat apapun, sedikit pun tidak dicatat lagi, Pak. Hanali, Pak. Tetapi ketika kita dibangkitkan nanti itu dibuka semuanya, Pak. Sijil lil kutub. Sijil itu apa? Catatan-catatan semuanya, Pak. Bukan malaikat saja, semua yang sudah kita buat ini juga memberikan catatan, tangan memberikan catatan, semua catatan. Oh, muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut sedikit lagi nih. Ya, ada waktu masih. Innama tu'aduna lawaqi. Fa idzan, jadi artinya apa? Lawaqi itu ada beberapa juga yang mengatakan apa ini tadi? As-sa'ah wal ba'as, itu Imam Bakawi, jadi sama saja, semua sama. Fa idzan nujumu tumisat. Jadi apabila bintang-bintang itu tumisat. Ini ada dua tafsiran. Ya, ini apa namanya, cerita-cerita dalam Al-Quran. Ini kan sudah pernah kita ini di juz 30 juga ini apa namanya disebutkan bagaimana bintang-bintang itu berjatuhan dari langit ke bawah. Maka Allah katakan wa idzan nujumu tumisat. Tumisat itu apa? Di dalam tafsir Jalalain dhahaba dawuhu, cahayanya hilang. Di dalam tafsir lain nuzuluhu, dia turun dari atas ke bawah, seperti turunnya hujan. Wa idzan nujumu tumisat. Ini yang saya katakan ini benar kata Allah. Kalau tidak percaya, berdoalah. Berdoa apa Allah? Ya Allah, panjang mulut supaya bisa melihat tiupan sangkakala yang pertama. Cik berdoa dia, supaya bisa melihat sangkakala yang pertama. Ketika ditiup sangkakala yang pertama kata Allah, wa idzan nujumu tumisat, itu akan benar-benar terjadi kata Allah. Kalau tidak percaya coba minta doa sampai bisa melihat itu. Tapi kan kita tidak mau, artinya kita tidak mau bisa melihat itu. Artinya pun makanya baik laki panjang umum, laki pun berkah umum dah laki. Ya Allah berkah umum. Paling enggaknya na umum padu murah tu, dalam padu murah ini saya bisa berbuat ini, bisa dekat dengan Engkau ya Allah. Ya. Jadi baik dalam buku panjang umum yang mati saja ada buku ni. Untuk apa panjang umur untuk maksiat saja, maksiat selalu kita perbuat. Ini namanya wa idzan nujumu tumisan. Ada yang mengatakan juga tazulu min makaniha. Dia itu hilang dari tempatnya, hilang dari peredarannya. Ya. Jadi seperti matahari, matahari pada peredarannya. Kullu fi falaki yasbahun. Matahari pada peredaran, maka tidak pernah nih. Bintang pada peredarannya, bulan pada peredarannya, semua pada peredarannya. Yang dikatakan dengan tumisat, bintang-bintang keluar dari peredarannya. Nyan kabehnya kamadwadun. Kalau dia sudah keluar dari peredarannya, maka dia sudah memasuki tempat orang lain, memasuki peredaran makhluk lain, maka akan terjadilah kehancuran-kehancuran di situ. Ini maksud dengan tumisan. Kemudian kita lanjut lagi. Wa idzas sama'u furijat. Ini sudah juga kita bacakan di ayat lain itu, idzas sama'un syaqqat. Pengganti kalimat syaqqat, kuwirat, furijat. Ya. Kalau syaqqat itu seperti kita belah durian. Syaqqat, membelah dengan paksa. Jadi ada kalau kita cok barang kita tarik, yang syaqqat namanya. Furijat itu melubangi, Pak. Melubangi sama juga menghancurkannya. Kita ingin membuat apa namanya, hancur, kita lubangi dulu, Pak. Kita perut dulu, Pak. Ya, untuk menghancurkan. Ini namanya furijat. Allah mengatakan ini akan kalian lihat ketika tiupan sangkakala yang pertama nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kan apa namanya, langit itu kan ada dua ini. Yang pertama diciptakannya langit satu. Kemudian yang kedua, idzas sama'u syaqqat, langit itu dirusak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Kemudian yang ketiga, langit itu diganti lagi oleh Allah ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Langit itu akan saya gantikan dengan bukan yang lain yang kalian lihat di bumi. Makanya langit itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari dia merintih, Pak, merintih. Makanya tasbihnya langit kepada Allah dengan suara rintihan dia. Maka Rasulullah mengatakan, saya mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar, kata Rasulullah. Saya melihat langit itu terus merintih.
Berarti apa? Dia bertasbih terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti langit itu dirobek oleh Allah. Ya, maka sambil menunggu itu panjang kiamat. Karena apa? Nanti kalau kiamat langit itu akan dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan tiupan sangkakala yang kedua lagi? Kalau sampai tiupan sangkakala yang kedua lagi, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bukan langit yang kita lihat dulu, Pak. Sudah langit yang lain lagi. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Ya, ini artinya apa? Ini Allah ingin mengatakan, ini penjelasan dari innama tu'aduna lawaqi. Ya, jadi kalau di dalam bahasa tafsir ini namanya bayan tafsili namanya. Artinya dijelaskan apa yang terjadi itu, apa yang dijanjikan oleh Allah akan terjadi. Itulah ini, Pak. Apabila wa idza sama'u furjat, nanti kalian akan tahu kalau langit itu akan saya belah, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya lobangi dia itu. Ya, kalian akan tahu nanti. Ya. Yang saya janjikan ini benar terjadi, kata Allah. Wa idzal jibalu nusifat. Makanya banyak sekali kalimat ini, Pak. Ada nusifat, ada suyirat, ya. Ini sama saja artinya, Pak. Nusifat, suyirat itu gunung yang dicabut oleh Allah dan dia berjalan di malam hari, ya, itu masuk berjalan di malam hari. Artinya gunung itu dicabut oleh Allah setelah matahari itu tidak ada sinarnya lagi. Maka setelah matahari tidak ada sinarnya, otomatis bulan tidak ada sinar juga. Kenapa? Karena bulan itu mengambil sinar cahayanya dari matahari. Matahari tidak ada sinar, maka bulan ada sinar lagi. Maka kejadian gunung itu diangkat oleh Allah, kejadiannya ketika tidak ada cahaya apa-apa lagi, hanya cahaya Ali. Maka inilah maknanya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa Allah mengatakan dengan kalimat asra? Sara, yasri, artinya berjalan malam. Asra diperjalankan waktu malam hari. Wal ila idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung itu diperjalankan di malam hari. Makanya seorang tidak pernah bisa melihat gunung itu diterbangkan oleh Allah. Saking huru haranya, maka pum berdoh, ada tepu-tepu nih. Kita tidak tahu kalau gunung sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu lagi, Pak. Ya, satu ayat lagi. Wa idzar rusulu uqitat. Ya. Ini kita mengambil satu tafsir saja. Karena satu tafsir Tafsir Jalalain mengatakan sesuatu pada kiamat itu ketika itu kalian dikumpulkan, ya. Wa idzar rusulu uqitat, para rasul itu dikumpulkan. Sehingga di dalam tafsir di dalam ayat Al-Qur'an itu ada disebutkan kelompok itu ada dua kelompok. Ada satu lagi mengatakan tidak, ada tiga kelompok. Satu kelompok orang berbuat jahat, kelompok berbuat baik, satu lagi kelompok para rasul. Maka kita mengambil satu tafsir saja, tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Apa kata beliau? Wa idzar rusulu uqitat, ketika para rasul dipertemukan dengan umatnya, ya, maka kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad. Makanya nanti setiap umat itu akan ketemu dengan rasulnya masing-masing. Oh, menyohananya kibanjaran, ya. Oh, nak punya ini, dia akan mencari idolanya masing-masing. Ya, nah urung dia nama haiduri rasul, Pak. Dia tidak kenal sama Nabi Muhammad, maka dia akan mencari idolanya juga masing-masing. So idola kita di dunia, mengemida tibulan mida aja, Pak. Tibulan hana je gedo gede tak mida aja, Pak. Jadi makanya wa idzar rusulu uqitat, ketika nanti uqitat itu berasal dari kalimat waktun, Pak. Artinya pada waktu itu nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan dipertemukan dengan idolanya masing-masing, dengan para nabinya masing-masing. Disitulah dia berdebat nanti. Termasuk umat Nabi Nuh alaihissalam ketemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Pembangkang Nabi Nuh ketemu juga dengan pembangkang Nabi Nuh ketemu juga dengan nabinya, walaupun mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nanti ada sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui itu umatmu ya Rasulullah?" Ya, Rasulullah kita ngeduri danya umatnya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, mudah sekali saya mengetahui umatku. Bagaimana caranya? Coba kalian lihat. Kamu punya seekor kambing, kata Rasulullah. Kambing kamu itu kamu cat putih di kepalanya. Kemudian kamu ambil kambing kamu itu, kamu satukan dengan puluhan ribu kambing yang lain. Ketika kamu lihat kambing itu, bisakah kamu membedakan kambing kamu dengan kambing yang lain? Bisa ya Rasulullah. Dari mana kamu lihat? Dari cat putih tadi ya Rasulullah. Saya juga bisa, kata Rasulullah. Jadi umatku itu dia selalu beribadah, dia salatnya hana tinggai, berarti menyedingin teman hana berharapnya umat Nabi, ya, hana berharap umat Nabi.
Karena di situ dikatakan min athari sujud, jadi ada cahaya di mukanya. Nah, cahaya apa muka? Kita selalu ambil wudu, kita selalu membasuh muka, selalu membasuh kepala, membasuh kaki dan lain sebagainya. Thiura limangga apa? Yang limangga yang wajib bila apa? Yang golong-golong yang wajib lah. Yang golong wajib belum lagi, nanti ada orang yang terus berwudu dalam hidupnya. Yang mungkin lebih limangga apa? Ya. Yang saya rasa cukup sekian saja. Ya. Cukup. Jadi saya rasa mungkin pertanyaan. Ya. Kalau kita mau menjawab untuk diri sendiri dan anak istri kita pasti posisi jauh. Tetapi posisi anak kita kan jauh. Ya. Patungnya itu ini kita dulu baru Allah mau fakihna langsung. Iya, iya. Tapi posisi nggak lagi bersama-sama. Boleh. Tetapi biasanya begini, Pak. Kita itu Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, ajarkan ilmu kepada saya, ajarkan ini kepada saya. Atau kita untuk anak kita, Allahumma faqihhu fiddin. Karena begini, di dalam konsep Islam itu innamal a'malu binniyat. Jadi amal ibadah itu dia sesuai niat. Niat kita kan sudah pernah cerita di sini. Posisinya itu ada 4. Niat yang pertama tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Niat kedua tidak dapat juga. Yang ketiga, posisi ketiga keempat. Kita sudah pernah cerita di di masjid Nesu itu, sudah pernah kita cerita kita itu posisi ketiga dan keempat. Maka setiap niat itu, kalau kita niat memang jelek, maka hasilnya jelek. Niat kita baik, maka hasilnya akan baik. Maka ketika kita niat kepada anak kita, ini niat kepada anak kita, ya Allah tolong faqihhu fiddin, ajarkan kepada dia. Ya Allah, terus kita berdoa. Doa orang tua kepada anak kan ada emosional, Pak, ikatan emosional. Sama seperti doa orang anak kepada orang tuanya, ada ikatan emosional. Ya. Tapi beda nanti doa istri pada suami, ikatan emosionalnya tidak ada, kurang ada. Ini mana buktinya? Ketika Nabi Nuh alaihissalam kapalnya mau anaknya mau tenggelam, dia tidak pernah teringat kepada istrinya lagi, Pak. Karena sudah dianggap tidak ada ikatan emosional lagi, Pak. Tetapi anak kandungnya itu darah dagingnya itu, Pak, darah dagingnya. Artinya Pak, tidak mungkin tidak ada ikatan emosional, Pak. Maka berdoa terus pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, ajarkan anak kandungku ini, ya Allah. Ya Allah. Atau anak dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah orang tuaku itu, ya, ajarkan orang tuaku itu, ini kan ikatan emosional. Atau seorang anak kepada ibunya, atau ibu kepada anaknya, lebih-lebih lagi. Ibu kepada anaknya emosionalnya sudah lebih daripada orang ayah kepada anaknya, karena dia juga yang mengandung dia. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kamu itu lahir karena apa? Orang tuamu selalu menjagamu, lebih-lebih ibumu, ya. Ikatan emosional lebih ibu daripada ayah. Jadi boleh kita nanti berdoa, Allahumma faqihni fiddin. Nanti kalau rame-rame, Allahumma faqihna fiddin. Tetapi nah itu kan masih kami. Tapi kalau saya itu minta Allahumma faqihni fiddin, artinya apa? Emosional kita dengan Allah, ya. Allahumma faqihni fiddin. Kita punya emosional juga dengan Allah, bukan tidak. Kita punya emosional. Cuma kita saja yang penajian. Mana emosional kita dengan Allah? Sekafir apapun orang itu, semusyrik apapun orang itu, ketika dia meninggal dunia pasti tinggal ke Allah, ya. Pasti tinggal ke Allah. Sebagaimana anak itu, walaupun dia jauh dari orang tuanya, ada terjadi apa-apa dia pasti teringat pada orang tuanya, Pak. Kenapa? Ikatan emosionalnya ada, Pak. Kita ikatan emosional ada dengan Allah. Mana buktinya, Pak? Setiap hari hati ini resah selalu, Pak. Kenapa resah? Sebenarnya dia ingin ketemu dengan Allah. Kenapa dia resah? Dia ingin dekat dengan Allah, Pak. Tapi nak tahu caranya bagaimana? Ya, Pak. Nah, orang baik berdoa, tutah tak legolo. Padahal hati ini ingin dekat dengan Allah, Pak. Cuma nak tahu dia caranya bagaimana? Nak tahu caranya, Pak. Dia buat ini susah juga, buat itu susah juga. Tapi ketika dia berwudu, bahkan tenang jiwa lo nih, Pak. Artinya itu merupakan fasilitas untuk menenangkan jiwa. Kita punya emosional, Pak. Kenapa? Karena ketika di alam roh, Allah mengatakan, saya menciptakan roh ini, saya menciptakan ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa langit bertasbih kepada Allah? Karena ada ikatan emosional dengan Allah. Allah yang menciptakan dia, ya. Allah juga yang menyusun sedemikian rupa. Sab'a samawatin tibaqa. Makanya ada ikatan emosional, semua ada. Jadi makanya sekafir apapun orang itu, seburuk apapun orang itu, sesaleh apapun orang itu, dia semuanya punya ini cenderung untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu heran kalau ada orang kafir dia musyrik pada Allah, pada akhir hayatnya dia bertaubat dan minta maaf kepada Allah. Karena batinnya itu mendorong dia untuk tidak jauh dari Allah. Batinnya, walaupun
tubuhnya ini alah tak dengar, tapi hatinya tidak. Ya. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.